Hai Sanitasian People, selamat malam dan selamat datang lagi di podcast Ngopi Sanitasi, the one and only ngobrol perihal sanitasi. Pada kesempatan malam hari ini, barengan Pandi di sini kita akan ngobrolin si Corona dengan segala problematikanya yang ada. Bersama juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Lampung sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yaitu Dr. Hajah Reihana MKes. Sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Tabik Pun, Bunda, gimana kabarnya? Iya Pun, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya Bunda. Insya Allah. Oke Bun, kalau begitu gimana puasanya hari ini, lancar Bun? Ya insya Allah sampai jam segini masih lancar aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Bun ya. Amin. Karena Ramadan tahun 2020 ini beda banget sih dari Ramadan sebelumnya Bun ya. Karena kita semua sedang berada di masa pandemi COVID-19 ini. Gimana tanggapan Bunda akan hal tersebut Bun? Iya, Ramadan tahun ini emang Ramadan yang paling prihatin. Secara pribadi saya rasakan itu, tentu masyarakat juga pasti merasakan itu. Tapi insya Allah di bulan Ramadan ini bulan penuh berkah. Amin. Segala cobaan diturunkan kepada kita sebagai umat Islam. Mudah-mudahan dengan cobaan yang ujian yang berat ini akan mendapat juga hasil yang lebih baik nanti di hari kemenangannya, mungkin ada plus-plus dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena bukan cuma kita aja Bun ya. Ini masyarakat seluruh dunia ya. Pandemi. Ya. Mantap Bun. Bunda, malam hari ini kita bakal mengulas langkah-langkah dan strategi yang sudah dan next ke depannya akan dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam menangani pandemi COVID-19 ini Bunda. Serta bagaimana agar masyarakat supaya bisa terus di rumah aja di saat kondisi pandemi ini. Karena seperti yang kita tahu Bun, walaupun sudah ada anjuran dari pemerintah untuk work from home atau bekerja dari rumah, faktanya di lapangan adalah masih banyak masyarakat yang dalam tanda kutip bandel gitu Bun. Jadi Bunda, hingga saat ini kasus COVID-19 semakin hari itu kayaknya semakin bertambah Bun ya. Data terbaru saat podcast ini dibuat, kasus COVID-19 di Provinsi Lampung adalah 66 orang kasus positif dengan pasien dirawat atau diisolasi itu sebanyak 39 orang. Betul. Sembuh ada 22 orang. Betul. Dan 5 orang meninggal dunia Bunda ya. Apakah benar? Iya, betul. Atau sudah ada updatean terbaru Bun hari ini, gimana? Updatean terbaru untuk yang konfirmasi positif masih tetap angkanya, yaitu yang 66 yang konfirmasi positif, yang meninggal karena COVID itu ada 5 dan yang sembuh baru 22. Sebenarnya yang sembuh ini pasti akan lebih banyak. Amin. Tapi karena saat ini kami lagi menunggu hasil swab labnya belum datang. Selama ini sebelum PCR kita sudah punya di Provinsi Lampung, kita kan memakai yang dari Palembang. Nah Palembang ini lagi rusak. Sudah beberapa hari ya, jadi kalaupun yang di rumah sakit itu lagi menunggu hasil untuk konfirmasi negatif sampai 2 kali harus sudah dipulangkan, ini juga sangat memberikan kita hal yang sebenarnya kurang baik ya, karena pasien sudah sembuh karena menunggu hasil harus 2 kali negatif untuk periksa swabnya, terpaksa pasien masih didiamkan di rumah sakit. Nah sebenarnya kalau memang hasil pemeriksaan swabnya lebih cepat datang, dokter-dokter tentu lebih cepat mengambil langkah ke depannya. Oh ini sudah selesai, sudah sembuh, bisa dipulangkan. Benar. Nah ini sekarang banyak yang masih menunggu, pasiennya sudah sehat gitu, tapi masih menunggu hasil konfirmasi negatif untuk yang kedua kalinya. Iya. Benar. Jadi kita terkendala di situ Bun ya. Iya, tapi kita sekarang sudah punya PCR. Udah punya PCR bantuan dari Kementerian BUMN berkat Pak Gubernur, permintaan Pak Gubernur Bapak Arina Junaidi kepada Pak Menteri Pak Erick Thohir, dan konon kabarnya beliau kan orang Lampung loh. Benar. Jadi mungkin perhatiannya untuk Provinsi Lampung, mudah-mudahan lebih. Jadi kita mendapat kemarin dan sudah mulai operasional. Jadi dari kemarin 2 hari yang lalu sudah mulai operasional dan sudah mulai memeriksa swab-swab yang tadinya dikirim ke Palembang. Ada 128 swab yang belum mendapat jawaban dari Palembang. Nah kita akhirnya ambil kebijakan, ambil kembali deh swab pasien-pasien yang masih ada di rumah sakit untuk kita periksakan di laboratorium kesehatan daerah yang kita punya di Provinsi Lampung yang sudah ada PCR-nya. Iya, mudah-mudahan dengan adanya langkah seperti itu bisa semakin mempercepat itu ya. Semakin mempercepat, mudah-mudahan. Amin. Bunda, hari ini Provinsi Lampung ini sudah masuk zona merah, Bun. Bagaimana pendapat Bunda nih selaku juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Lampung soal penetapan ini, Bun? Ya. Dan bagaimana seharusnya masyarakat kita ini untuk menyikapi hal tersebut, Bun? Ya,
sebelum menjawab, Bunda mau klarifikasi dulu loh. Iya. Provinsi Lampung tidak masuk zona merah. Oh gitu. Yang masuk zona merah itu hanya kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung. Ya, benar. Jadi kalau provinsi masih dianggap hijau. Hijau. Okay. Ya, karena kita baru punya, ya jangan nambah lagi. Bandar Lampung memang zona merah, tapi kita masih punya 5 kabupaten yang bersih. Ya, jadi belum ada yang positif untuk COVID-19. Nah, jadi secara keseluruhan kita kan punya 15 kabupaten kota. Itu secara keseluruhan alhamdulillah Lampung masih masuk bersih, di urutan ke-13 terbaik dalam penanganan COVID-19. Ini perlu disampaikan kepada masyarakat yang ada di Lampung ya. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan kalau Bandar Lampung zona merah itu juga sebenarnya kita harus menerima. Kenapa? Bandar Lampung ini kan memang ibu kota provinsi. Semua berkumpul ingin ke ibu kota provinsi. Selanjutnya juga Provinsi Lampung sendiri pintu masuk ke Pulau Sumatera. Iya, gerbang Sumatera. Ya, jadi semua yang ingin pulang ke Palembang, ingin ke mana Jambi, Padang, semua mungkin kalau lewat darat harus masuk di Bakahuni. Nah, tatkala masuk ke Bakahuni, tentu orang itu juga berinteraksi kan, berinteraksi mungkin turun sebentar, lalu ngobrol sama orang Lampung gitu ya. Nah, bisa mungkin di antara orang-orang itu tanpa gejala, yang bisa akhirnya menimbulkan penularan kepada yang lainnya. Jadi makanya ini Bunda ingin menyampaikan kembali, kita ini belum provinsi yang zona merah. Iya. Kalau menurut Bunda nih Bun, terutama untuk masyarakat Kota Bandar Lampung nih Bun ya, gimana cara menyikapinya kalau misalkan kita ini sudah di dalam zona merah ini Bun? Gimana Bun? Kita sudah ada suatu kajian epidemiologi untuk Kota Bandar Lampung khususnya. Nah, di situ ada 14 kecamatan yang harus mendapat stressing untuk lebih diperhatikan. Karena di 14 kecamatan itu yang positifnya dari 14 kecamatan itu. Nah, jadi saya ingin sebenarnya masyarakat di Bandar Lampung itu lebih aware ya. Lebih aware karena jujur Bunda ini sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Provinsi Lampung, kadang sering keluar juga melihat situasi kota ya. Sepertinya kok masyarakat kita ini yang di Bandar Lampung ini masih menganggap mungkin nggak ada apa-apanya lah COVID ini gitu ya. Nah, jadi itu yang sangat melihat ada kumpulan-kumpulan kadang-kadang anak-anak muda loh. Ya, benar. Kadang-kadang ya kumpul-kumpul. Nah, terus padahal sebaiknya kita juga disiplin menghindari kumpulan orang. Yang dikatakan kumpulan itu adalah tidak boleh kita berkumpul lebih dari 5 orang. Nah, itu udah dianggap kumpul. Nah, kalaupun mau terpaksa kumpul, itu harus jaga jarak. Physical distancing physical distancing minimal 1 meter gitu ya setiap orang gitu ya. Bicaranya walaupun harus teriak-teriak ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan masih didengar gitu. Kan ada yang komplain nih. Waduh, gimana mau ngobrol katanya kok suruh jaraknya 1 meter gitu. Nah, jadi apapun alasannya kita tidak bisa menerima, nggak bisa kurang dari 1 meter, nggak boleh ditawar. Itu harus dijalankan. Itu pun demi kebaikan kita Bun ya. Iya, jadi demi kebaikan kita, mudah-mudahan disiplin-disiplin yang dianjurkan pemerintah itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan disiplin itu harus konsisten. Benar. Ya, kalau disiplin hari ini, besok enggak, ya tidak konsisten, nggak selesai gitu. Iya, pandeminya ya. Oke Bunda, sejauh ini Bun, apa aja nih Bun yang udah dilakukan dan kedepannya mungkin kan akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung nih untuk masalah COVID-19 ini di Lampung Bun? Ya, pertama tentu kita sudah masuk juga dalam penanganan ya ini. Tapi tentu tidak boleh melupakan preventif. Preventifnya atau pencegahan yang kita lakukan ya tadi 3 disiplin itu ya, disiplin dalam menjaga jarak, disiplin dalam untuk menjaga imunitas tubuh kita sendiri. Salah satunya dengan cara melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu yang harus dilakukan adalah sering-sering cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir ya. Nah, juga dengan menjaga stamina tubuh kita dengan germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Salah satunya apa? Olahraga, berjemur, itu termasuk salah satu tindakan dari germas, dan makan makanan yang bergizi seimbang. Itu imun, untuk menjaga imun ya. Dan selanjutnya disiplin dalam menghindari kumpulan orang. Nah, itu, dan pakai masker. Ya, maskerku untukmu, maskermu untukku. Sehingga kita sama-sama saling melindungi tatkala kita memakai masker. Nah, kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, sebaiknya kita di rumah saja.
Ya, itu di rumah saja itu akan lebih baik. Beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, dan juga melakukan kegiatan aktivitas fisik yang lain dari rumah. Bukan berarti di rumah saja itu kita diem, nggak melakukan apa-apa tuh tidak ya. Nah, apalagi sekarang kalau kita di rumah saja kita bersih, melakukan pembatasan sarang nyamuk. Benar. Nah, jadi kan angka DBD kita udah kelihatan nih. Turunnya sangat drastis loh angka demam berdarah kita. Karena apa? Karena mungkin yang stay at home itu melakukan PSN untuk rumah sendiri, lalu menjalar ke keluarga yang lain. Akhirnya secara tidak seharusnya kita melakukan harus nih PSN. Secara tidak sengaja kita melakukan PSN, DBD kita turun nih, bagus sekarang angka demam berdarah dengue kita. Alhamdulillah. Nah, jadi stay at home bukan berarti bobo-bobo aja loh ya. Enggak, stay at home tuh banyak kegiatan yang bisa dilakukan semua dari rumah. Ya, sekarang semua mode Zoom. Zoom itu di mana aja kita berada, virtual meetingnya bisa pakai Zoom. Itu kan bisa di rumah, bisa di mana bisa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak kita berinovasi, tidak bekerja. Berarti di rumah saja itu kita cuma tidur, tidak berbuat apa-apa, itu salah besar. Benar. Nah, itu preventifnya tadi ya. Nah, kalau untuk sudah masuk ke masa untuk kita melakukan tindakan, ya kita menyiapkan ada 36 rumah sakit rujukan. Mantap. COVID ya, yang ditunjuk oleh SK Bapak Gubernur. Jadi kita punya 370 tempat tidur ya untuk masyarakat yang terserang COVID ya. Nah, setelah itu juga puskesmas juga kita siap-siagakan. Nah, kita juga memenuhi logistiknya untuk alat pelindung diri, semuanya kita siapkan, vitamin, multivitamin untuk tenaga-tenaga medis ya. Nah, logistik termasuk rapid test ya, terutama kita utamakan memang untuk yang pasien dalam pengawasan. Benar. Ya. Yang lebih dahulukan. Nah, pasien dalam pengawasan itu yang harus sering kita lakukan rapid test dan swab. Nah, dengan juga orang-orang yang close kontak. Siapakah close kontak? Nah, ini harus tahu. Close kontak itu adalah tenaga kesehatan yang melakukan suatu pelayanan terhadap pasien yang positif di ruang isolasi. Nah, setiap hari kan dia memberi pelayanan nih kepada pasien yang positif. Nah, dia ini termasuk yang close kontak. Itu harus 10 hari sekali dia dirapid. Untuk melihat perkembangan daripada stamina tubuhnya, apakah sudah antibodinya terbentuk atau tidak ya. Nah, terus lagi close kontak itu siapa? OB yang ada di ruang OB yang ada di ruang isolasi yang setiap hari menyapu, mengepel, itu termasuk close kontak yang harus kita perhatikan tentang kesehatannya. 10 hari sekali kita harus rutin cek. ya, Bunda. Iya, itu sudah Bunda ingatkan kepada semua rumah sakit. Tolong untuk men-screening, merapid tes tenaga kesehatan termasuk OB yang bertugas di ruang isolasi untuk rapid test agar menjaga mereka agar bisa ketahuan kalau memang sudah ada yang RDT positif, tidak lanjut dengan swab. Jadi ini juga Bunda ingin jelaskan ya. Kalau seseorang yang RDT-nya positif, itu dia belum pasti ada konfirmasi COVID-19. Kalau dia positif berarti di dalam tubuh dia antibodinya sudah ada. Antibodi itu terbentuk kan kalau virusnya masuk. Benar. Kalau virusnya masuk berarti kan badan melawan nih. Terbentuklah antibodi. Nah, makanya kalau rapid testnya positif, jangan takut dulu. Iya, benar. Belum berarti dia itu positif COVID-19. Benar. Untuk kita mendiagnosa pasti itu adalah dengan memakai pemeriksaan swab. Nah, dan swab itu diperiksa dengan alat nanti namanya PCR. Polymerase chain reaction. Mantap. Nah, jadi nanti hasilnya negatif positif dari PCR itu. Jadi kok nanti Mas tahu-tahu dicek nih rapidnya positif, lalu tuh udah longso, sedih. Jangan, justru imunitas tubuhnya tuh bisa turun, virusnya bisa menang. Semakin kita kuat kan, ya virusnya. Iya, kita nih kan kalau udah positif itu berarti ada perlawanan dari tubuh kita. Tubuh kita ini pada prinsipnya kalau ada benda asing yang masuk pasti membentuk suatu pertahanan. Nah, itu yang namanya antibodi. Nah, makanya kalau dia udah rapid testnya positif, berarti udah ada virus di badannya. Tapi jangan takut, antibodinya juga udah mulai terbentuk. Jadi virus masuk ke tubuh kita 7 hari kita membentuk antibodi. Nah, hari ke-7 makanya kenapa harus kita stay di rumah 14 hari. Nah, hari ke-7 sampai 14 itu sih ribut tuh antara si virus sama antibodi kita. Yang menang siapa nih gitu. Nah, makanya kita nggak boleh nelongso, nggak boleh sedih. Tatkala kita rapid testnya positif. Kita harus tetap bahagia gitu loh ya. Tetap
tetap kita bisa, kalau bisa harus lawan nih dia nih, kita lagi berjuang nih gitu. Nah jadi nanti hasil swabnya datang baru kita lihat. Kalau udah hasil rapid testnya positif sedih, itu imunitas tubuhnya bisa turun gitu ya. Nah akhirnya nanti begitu swabnya datang positif. Tapi nggak perlu takut juga sih kalau positif. Kan penanganannya itu kan sudah benar-benar di rumah-rumah sakit itu sudah ada panduannya. Ya jadi nggak usah takut. Yang penting itu walaupun sudah divonis positif untuk COVID-19, yang penting kita tetap positive thinking. Iya benar. Ya, nah coba mungkin pernah melihat media-media elektronik yang menyiarkan orang-orang yang positif yang sembuh itu. Benar. Bagaimana? Ada yang selalu membaca mungkin Al-Quran, ada yang selalu melihat film lucu, maksudnya melihat video-video lucu, menghibur. Jadi harus positif selalu gitu. Tidak ada yang tahu umur. Who knows? Umur itu milik Allah, bukan milik kita gitu. Yang penting kita semangat dan selalu positif thinking. Mantap. Ya, gitu tuh ya. teman-teman dengerin ya. Ternyata kita dapat informasi baru lagi nih dari Bunda. Ternyata yang tes rapid Bun ya, rapidnya positif itu belum tentu ada COVID-nya konfirmasi positif. Bener, karena kan kebanyakan di luaran sana masyarakat tuh stigma sih Bun. Iya. Stigma itu yang harus kita lawan. Iya, nggak boleh ada stigma. Makanya jujur nih, kadang ada yang minta disebutin aja sih pasiennya namanya siapa, alamatnya di mana. Ada yang bilang nanti untuk biar masyarakat sekitar bisa tahu. Itu kan akhirnya stigma. Masyarakat sekitar tahu, dia menjauhkan orang tersebut, akhirnya kan tambah down orangnya. Ya, jadi memang kode etik pun mohon maaf kami tidak bisa memberikan nama jelas kecuali dia sudah sembuh. Nah untuk memberikan motivasi kepada yang lain lagi dirawat, silakan publikasi karena itu hal yang bahagia. Benar. Ya, kalau hal yang sedih-sedih gak usah dipublikasi sih. Benar, setuju kan Bunda. Karena itu kan berpengaruh ke psikologis juga Bunda. Dan nanti imunitas akhirnya. Iya, akhirnya dari psikologi nyerang ke imunitas tubuh juga akhirnya down juga Bun ya. Lanjut ya Bun ya, mantap nih, menarik sekali obrolan kita Bun. Bunda, kalau Pandi lihat sekarang nih Bun, di jalanan kan kita semakin ramai, kelihatannya orang-orang juga kayaknya udah mulai bosan tadi Bun. Padahal kan kita harus tetap social distancing dan physical distancing nih Bun ya. Bagaimana nih Bun arahan Dinas Kesehatan terkait hal ini Bun? Ya, memang kebosanan itu kadang datang ya, tatkala kita di rumah saja ya. Makanya kalau di rumah itu mungkin bisa kita meng-create apa kegiatan kita buat satu rencana. Mungkin hari ini saya mau lakukan apa, setelah itu apa. Tapi kalau memang bosan sekali-sekali boleh sih keluar, tapi tetap menjaga jarak ya, sosial atau physical distancingnya dijaga, memakai masker yang penting, terus bawa hand sanitizer ya, karena kita tahu virus itu kan bisa ada di meja, bisa ada di tempat-tempat barang-barang ya. Jadi memang kalau paling aman lagi sih kita pakai sarung tangan kalau mau keluar gitu ya. Nah sarung tangan yang untuk plastik juga nggak apa-apa sih, yang untuk masak. Nah itu yang penting. Jadi tetap sih kalau kita ingin keluar sebentar boleh saja, tapi hindari kumpulan gitu, jaga jarak gitu ya. Dan karena jaga jarak itu memang untuk memutus penularan daripada virus tersebut. Nah jadi dan juga benda-benda itu jangan dianggap semuanya bersih. Benda-benda itu bisa ada virusnya juga. Jadi oleh karena itu sering-sering kalau kita memang nggak pakai sarung tangan, kalau memang disiapkan, sekarang kan banyak disiapkan tuh tempat cuci tangan. Nah kita sering-sering cuci tangan. Nah kalau memang nggak, kita selalu bawa hand sanitizer. Kita bisa selalu bersihkan gitu ya. Nah itu salah satu proteksi untuk diri kita. Ingat loh, kita proteksi itu bukan hanya untuk diri kita, untuk keluarga juga ya. Nah kalau yang punya pacar, untuk pacarnya juga ya kan. Coba kalau memang nggak proteksi diri, pasti pacarnya juga bisa kena. Iya Bun, gitu ya. Benar-benar itu sih Bun. Terus lanjut nih Bun ya. Bagaimana Bun supaya mental nih terutama nih, supaya mental dan fisik kita itu tetap terjaga di rumah aja Bun. Mungkin ada tips Bun? Ya, yang pertama memang kebosanan itu pasti akan melanda. Ya, kalau Mas mungkin udah keluarga belum? Belum. Nah, kalau belum punya tanggung jawab mungkin nggak terlalu banyak mikir lah ya, mikir cuman untuk diri sendiri. Tapi kalau yang di rumah itu orang yang sudah berkeluarga, dia kepala rumah tangga, itu pasti menjadi suatu masalah besar juga kan? Iya. Bagaimana nanti malah ekonomi keluarganya ya? Tapi sekarang ini kan pemerintah juga sudah ada jaring pengaman sosial untuk orang-orang mungkin yang ekonominya di bawah rata-rata, itu dibantu gitu ya. Nah tapi itu tadi biar nggak bosan itu ya selalu juga kalau Bunda positive thinking gitu loh. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi
kok kita bangun tidur, mungkin kita lakukan aktivitas yang biasa. Makanya kalau Bunda anjurkan buat suatu seperti seperti suatu agenda. Hari ini saya mau apa aja. Oh, hari ini saya mungkin mau tadarusan. Ya, mungkin gini selama bulan puasa kan biasanya tadarusan tuh menjadi suatu tren untuk bagi orang Islam untuk pahalanya. Jadi benar-benar buatlah suatu agenda yang menyenangkan gitu ya, biar kita nggak bosen di rumah gitu. Nah, kalau yang hobi YouTuber ya bikin dong gitu ya, bikin YouTube. Ya bisa aja kan, orang pasti bisa berkreat dengan YouTube-nya. Benar. Nah itu kan juga membuang boring kita. Bunda juga punya YouTube loh. Tapi karena sekarang lagi pandemi, YouTube-nya ketinggal. Habis jadi jubir selalu untuk masalah COVID ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ikhlas benar-benar, gitu Bun. ya. Tapi next nanti mungkin bisa aktif juga Bun di YouTube Bun, biar kita bisa lihat kegiatan-kegiatan Bunda juga. Lanjut Bun ya. Menurut Dinas Kesehatan sendiri nih Bun, hal apa yang harusnya dilakukan oleh masyarakat agar terhindar dari berbagai macam penyakit nih Bun, terutama penyakit yang disebabkan oleh virus, khususnya COVID-19 ini? Ya, yang pertama adalah pasti kalau Bunda anjurkan berperilaku hidup bersih dan sehat. Benar. Ya, kalau itu sudah dilakukan dan sudah kita pegang sebagai apa untuk hidup kita, pedoman hidup kita, ya, insya Allah mungkin stamina tubuh akan terjaga. Dengan stamina tubuh terjaga, itu insya Allah apapun yang masuk, apalagi virus itu adalah self-limited disease. Benar. Jadi kalau daya tahan tubuh kita kuat, dia akan sembuh dengan sendirinya kalau tidak ada infeksi lain. Nah, jadi berperilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya mungkin hindari rokok. Benar. Ya. Nah, kalau sekarang ini harus sering-sering cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Dan germas. Gerakan masyarakat hidup sehat. Kan ada 3 intinya. Ya, olahraga teratur, ya, ditambah berjemur mungkin sekarang, karena berjemur katanya bisa meningkatkan imunitas tubuh. Tapi hati-hati ya, jangan ya seperti yang sudah-sudah, katanya lebih jam 10 baru mendapat. Itu mah dapatnya mungkin ini kulitnya mungkin bisa lebih indah, lebih eksotis ya. Padahal kulit ya. Orang kita kan udah eksotis ya Bun. Itu ya. Nah, jadi itu sudah gitu olahraga teratur ya, banyak makan buah dan sayur, dan jangan lupa cek kesehatan setiap 6 bulan sekali. Kita perlu melakukan sedia payung sebelum hujan. Jadi kita cek kesehatan kita. Ya, tapi banyak juga sih orang yang sudah usia takut ya mau cek kesehatan, nanti katanya ketahuan malah penyakitnya. Tapi jangan, lebih baik kita tahu lebih dahulu daripada sudah lanjut. Benar. Kalau kita tahu dari awal penyakitnya, pasti sudah ada solusinya untuk tindakan-tindakan terapinya. Daripada udah terlanjur tahu terus udah parah ya Bun ya. Malah lebih sulit lagi pengobatannya Bun ya. Iya, lebih mahal juga. Lebih mahal. Benar itu Bun. Bunda, dengan adanya pandemi corona ini Bun ya, masyarakat ini kayaknya semakin sadar akan pentingnya cuci tangan pakai sabun tadi di air mengalir. Menurut Bunda nih, bagaimana bagaimana saran Bunda agar perilaku ini terus sustainable gitu, terus berjalan. Jadi bukan cuma di corona ini aja, tapi perilaku ini tetap berjalan sampai corona ini berakhir Bun. Karena seperti kita tahu juga kan, CTPS kan adalah salah satu cara yang cukup efektif ya Bun ya, untuk mencegah transmisi berbagai penyakit nih Bun. Gimana Bun? Terutama penyakit infeksi ya. Iya, benar. Iya, Allah bisa karena biasa. Ya. Nah, mungkin kalau sudah terbiasa kita melakukan cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, itu mungkin sudah, karena kita sudah terbiasa, itu akan terbawa sampai kapanpun. Ya. Nah, terus pakai masker. Benar. Ya, kalau kita lihat orang di luar negeri, bukan saat pandemi aja dia pakai masker. Orang Jepang itu kan, kalau kita pernah berkunjung ke Jepang, lihat semua rata-rata mereka di jalan itu pakai masker. Mungkin pakai masker ini nggak akan selesai setelah pandemi ini kita berhenti masker. Mungkin ada seseorang yang sudah menjadi suatu panutan bagi dia, saya harus pakai masker. Pokoknya saya keluar saya harus memakai masker ya. Jadi memang salah satu pemutus rantai yang terbaik itu memang dengan cara kita memakai masker ini. Mudah kan? Hanya pakai saja kok maskernya. Tidak ada hal-hal yang lebih yang harus susah itu ya. Jadi mungkin dengan Allah bisa karena biasa itu insya Allah nanti akan terbawa sampai selesai pandemi ini. Orang akan selalu mungkin sering cuci tangan pakai sabun, apalagi sarana-sarananya sudah disiapkan. Sudah banyak juga ya Bun ya. Sekarang kan, iya, semua sekarang kan lihat mall-mall, supermarket, di depannya pasti ada sarana tempat cuci tangan dan itu pesan saya juga,
tolong dijaga, jangan sampai hanya ditaruh tapi nggak ada sabunnya, nggak ada tisunya, gitu ya. Dan yang paling penting jangan cuma bertahan di masa ini aja Bun ya. Iya, kalau bisa dipertahankan sampai nantinya seterusnya, karena memang itu bisa menurunkan angka penyakit infeksi paling baik dengan seringnya cuci tangan pakai sabun tersebut. Jadi kuncinya adalah ala bisa karena terbiasa. Mantap. Iya. Terakhir Bun, silakan berikan closing statement dari Bunda serta himbauannya untuk masyarakat Provinsi Lampung Bun. Ya. Sayangnya kok cuma sebentar ya. Besok lagi ya. Iya siap Bun. Iya deh. Ya, saya cuma pesan pandemi global COVID-19 ini bisa selesai tatkala ada gotong royong dari masyarakat dan pemerintah daerah. Masyarakat patuhi tadi yang 3 disiplin, tapi dengan konsisten. Melakukan 3 disiplin tersebut, ditambah pakai masker, ya, ditambah berdiam di rumah saja. Kalau tidak ada kegiatan penting, sebaiknya di rumah saja, ya. Nah, pemerintah sudah ada tupoksi yang harus dilaksanakan, termasuk menyiapkan sarana-sarana untuk alat kesehatan, sumber daya manusianya, ya itu tugas pemerintah, ya termasuk nanti sampai ke dampaknya. Dampak daripada COVID ini kan bukan hanya di kesehatan loh, dampak ekonominya. Pemerintah sudah mulai mempersiapkan bagaimana dampak di ketahanan pangannya. Tapi nggak usah bingung, kalau Pak Gubernur selalu bilang Lampung lumbung padi kan, jadi kalau untuk ketahanan pangan insya Allah ya. Malah kita mensupport untuk Jakarta, DKI dan sekitarnya ya. Nah jadi kita harus bergandengan tangan, itu aja pesan kepada masyarakat. Bunda juga berpesan agar tidak panik. Ya, karena kalau sering melihat nanti video-video itu kan kadang memang ada yang membuat kepanikan. Ya, yang penting tidak panik. Karena kenapa? Kalau panik itu akan memacu suatu hormon di tubuh kita yang akan menurunkan stamina tubuh. Ya, dan kalau sudah terpaksa di rapid Anda positif, jangan panik juga. Kan tadi sudah Bunda sampaikan bahwa positif rapid test itu belum tentu dia terkonfirmasi positif untuk COVID-19. Ya, adalah kita harus selalu hidup dengan positive thinking. Nah itu yang penting, selalu positive thinking. Dan yang terakhir yang paling mungkin gampang dilakukan itu adalah jangan lupa bahagia. Mantap. Ya itu. Jadi harus selalu bahagia gitu. Apapun keadaan kita, kita harus syukuri dan selalu berbahagia. Nah mungkin itu yang selama ini yang ingin selalu Bunda sampaikan kepada masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi untuk semua yang kita lakukan untuk menyelesaikan pandemi global COVID-19 ini di Provinsi Lampung. Amin ya robbal alamin. Itu harapan kita semua Bun ya. Mudah-mudahan dengan adanya kedisiplinan kita, dengan adanya kerjasama kita, gotong royong kita saling merangkul satu sama lain. Semoga musibah ini cepat selesai Bun ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Bunda, Pandi senang banget bisa ngobrol banyak sama Bunda hari ini. Pandi ucapin terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya malam hari ini sudah mau sharing dan ngobrol bareng kita di sini Bun. Sehat terus ya Bunda. Amin. Semangat untuk selalu terus menjalankan tugasnya ya Bun. Siap. Ya, pokoknya mungkin, jangan lupa. Iya. Jangan lupa bahagia. Iya. Ya mungkin segitu dulu podcast kita malam hari ini bersama Bunda Raihana. Semoga bisa menambah informasi dan pengetahuan untuk kita semua. Waktunya Pandi pamit. Closing. YSC lawan Corona, jaga kesehatan, jaga kebersihan, biasakan cuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa selalu stay tune terus untuk dengerin podcast Ngopi Sanitasi, ngobrol perihal sanitasi setiap hari Rabu jam 7:30 malam eksklusif on di sini aja. Bye bye.